Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah intelijensi buatan akan mempresentasikan dan menjelaskan secara detail tentang tugas ANN atau Artificial Neural Network. Sebelum kami mempresentasikan tugas intelijensi buatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zalsa Aprilia Harum. Eh, Kemudian yang kedua itu saya Irfanuddin Naufal Andriansyah. Kemudian yang ketiga ada saya, Muhammad Hamka. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang akan kita bahas, antara lain yaitu yang pertama pengertian ANN atau Artificial Neural Network, yang kedua pembahasan soal tugas ANN atau Artificial Neural Network, yang ketiga penyelesaian, dan selanjutnya ada pengertian ANN atau Artificial Neural Network akan dijelaskan oleh Irfanuddin Naufal. Terima kasih Saudara Arum. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian ANN atau Artificial Neural Network. Eh, ANN atau Artificial Neural Network merupakan set algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia, di mana neuron saling terhubung satu dengan lainnya, bekerja untuk memproses informasi. Jadi fungsi ANN ini adalah untuk yang pertama mengklasifikasi pola, lalu yang kedua memetakan pola dari input ke output, yang ketiga menyimpan pola, yang keempat yaitu memetakan berbagai pola yang sejenis. Lalu, yang kelima yaitu mengoptimasi masalah. Yang terakhir atau yang keenam yaitu melakukan prediksi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hamka. Baik, terima kasih. Diketahui terdapat soal yaitu berupa input, yang mana inputnya ini ada X1 dan X2, ya seperti yang ditampilkan, dan target dilambangkan dengan huruf T kapital. Untuk yang pertama yaitu input X1 terdapat angka 1 dan X2 terdapat angka 1. Target pada baris pertama ini juga terdapat angka 1. Yang pada baris kedua, X1 dari input terdapat angka 0 dan X2 terdapat angka 1. Sedangkan targetnya yaitu 1. Untuk baris ketiga, X1 yaitu diisi dengan 1, X2 diisi dengan 0, dan target diisi dengan 1. Dan untuk baris terakhir atau baris 4 diketahui bahwa X1-nya 0 dan X2-nya 0. Targetnya pun 0. Lalu diketahui learning rate, ya dilambangkan oleh A kecil sama dengan 0,6. Lalu bobot awal W1 sama dengan W2 sama dengan 0. Selanjutnya bias awal bisa dilambangkan dengan B kecil, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya menggunakan fungsi sign activation dengan nilai threshold bisa dilambangkan dengan 0 sama dengan 0,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalsa Aprilia Harum. Ya, terima kasih Saudara Hamka. Selanjutnya saya akan
menjelaskan bagaimana sih penyelesaian dari soal tersebut. Hal yang pertama harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu kita bisa memasukkan terlebih dahulu nilai inputannya, yaitu ada X1 dan juga X2. X1 yaitu yang pertama berupa 1, 0, 1, 0. Dan yang X2 yaitu berupa 1, 1, 0, dan 0. Lalu yang kedua yaitu memasukkan nilai weight, yaitu berupa W, W1, dan juga W2. W1 yaitu terdiri dari 0, 0, 0, dan 0, dan juga W2-nya 0, 0, dan 0. Oke, selanjutnya itu kita menghitung weight sum. Cara menghitung weight sum itu dengan rumus X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Di sini diketahui yang pertama yaitu X1-nya adalah 1. W-nya 0. Berarti di sini X1 dikali 0 ditambah X2-nya di sini yaitu 1. Dan W2-nya yaitu 0. Jadi di sini X2-nya 0 dikali salah. Aduh. Salah. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Nanti Kenapa? diedit lagi. Bingung jadi grogi. Nggak apa-apa. Bingung ya. Ulang. Lama. Maaf ya, maaf. Ntar dulu ya, sabar. Ya. Cara ngitung. Selanjutnya yaitu menghitung weight sum. Rumusnya yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Pada soal tertulis bahwa X1-nya yaitu 1. Di sini kita tulis 1 dikali W-nya 0, lalu ditambah dengan X2-nya yaitu 1, dikali W-nya W2 yaitu 0. Maka sama dengan 0. Jadi di sini kita nulis hasilnya yaitu 0. Dan rumus tersebut berlaku untuk menghitung weight sum selanjutnya. Untuk selanjutnya itu 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu X1-nya 1 dikali W1 yaitu 0, lalu X2 0 dan dikali W2 sama dengan 0, jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang keempat yaitu X1-nya 0 dikali W1-nya 0 ditambah X2-nya 0 dan dikali W2-nya 0 sama dengan hasilnya yaitu 0. Untuk selanjutnya, untuk menghitung output produce akan dilanjutkan oleh Irfanuddin Naufal.
Terima kasih kepada Saudari Arum yang telah menjelaskan hasil dari weight at sum. Berikutnya, saya akan menjelaskan output produce. Di sini cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan fungsi second activation dengan nilai threshold dengan simbol 0 strip sama dengan 0,2 jika ketentuannya yin lebih kecil dari threshold. Di ketentuan yang pertama, yin-nya itu adalah 0 dan threshold-nya itu adalah 0,2. Jadi, di ketentuan yang pertama ini tidak bisa digunakan karena nilai threshold lebih besar dari yin. Selanjutnya yaitu ketentuan yang kedua. Jika nilai threshold lebih kecil daripada sama dengan yin dan lebih kecil daripada nilai threshold. Di sini ketentuan di sini juga tidak bisa digunakan karena nilai threshold di sini di pertama yaitu 0,2 lebih kecil dari yin yang bernilai 0. Itu tidak bisa dan seterusnya. Dan begitu pula dengan yin lebih kecil dari threshold. Itu juga tidak bisa karena yin itu bernilai 0 dan threshold itu bernilai 0,2. Lalu ketentuan yang ketiga yaitu jika yin lebih kecil dari threshold. Ketentuan 3 ini kita bisa memakainya karena nilai dari yin yaitu sama dengan 0 lebih kecil dari threshold dengan nilai 0,2. Dari mana kita mendapatkan nilai yin ini? Yaitu kita lihat dari weight at sum. Nah, di ketentuan ketiga ini kita bisa menggunakan hasil dari yin lebih kecil dari threshold. Jadi pada kolom yang pertama ini nilai weight at sum yaitu 0. Jika yin kurang dari threshold, maka ketentuan ini bisa digunakan. Jadi di sini kita isi min 1. Lalu yang kedua itu nilai weight at sum-nya yaitu 0. Jadi ketentuan yang kita pakai itu yang nomor 3 juga. Di kolom ketiga, ketentuan yang kita pakai juga sama. Ketentuan yang ketiga, jika yin lebih kecil dari 0, maka dari threshold, maka nilai yang kita gunakan adalah minus 1. Begitu pula yang terakhir, yaitu minus 1 juga. Lalu, kita mendapatkan nilai-nilai ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan actual output. Apa itu actual output? Actual output itu, kalau diartiin dalam bahasa Indonesia itu, yaitu target. Dari kolom-kolom ini yang sudah terisi, kita bisa melihat dari mana asal nilai-nilai tersebut ada. Kita bisa melihat nilai-nilai tersebut yaitu berada di soal yang telah diberikan. Nah, di kolom target ini kita isikan ke dalam actual output. Jadi di kolom pertama itu kita mengikuti soal 1, kolom kedua 1, kolom ketiga 1, dan kolom keempat itu adalah 0. Bagaimana cara kita selanjutnya yaitu
action, action ya, action. Bagaimana cara kita menentukan nilai action ini? Action itu berarti apakah kita sudah selesai dalam melakukan percobaan wait at sum menuju ke bagaimana cara kita output produce agar memenuhi target dari actual output. Karena di sini output produce tidak sama dengan actual output, dikatakan decrease masa. Karena di sini kita belum memenuhi apa target yang ada pada actual output. Di kolom kedua pun juga sama. Kita copy paste aja biar cepat. Begitu pula kolom 3 dan kolom 4. Ya. Pada penyelesaian pertama ini kami sudah menemukan wait at sum dan output produce. Dari sini kita belum memenuhi target pada actual output. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan di tabel kedua, yaitu oleh saudara Muhammad Hamka. Ya. Terima kasih, Saudara Nopal. Oke, selanjutnya saya Hamka akan melanjutkan di bagian epoch 2. Yang mana inputnya itu sama dengan epoch pertama, yaitu pada baris pertama di epoch 2, inputnya itu terdapat X1 sama dengan 1, baris kedua 0, baris ketiga 1, dan baris keempat 0. Untuk input X2 epoch 2, yaitu baris pertama 1, baris kedua 1, baris ketiga 0, dan baris keempat pun 0. Oke, selanjutnya menuju wake, yaitu wake-nya itu kenapa di sini 1 dan bukan 0 seperti epoch 1, karena action-nya ini berupa decrease, yang artinya pengurangan. Yang bisa saya contohkan, ini saya hapus dulu contohnya. Yaitu decrease itu pengurangan berupa 1 dikurang. Dikurangnya ini berupa W1 dari epoch yang pertama, yaitu 0. Maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita tulis di epoch 2, yaitu W-nya itu sama dengan 1. Untuk masih di W1, baris kedua, diisi 1 juga dengan rumus yang sama, yaitu decrease, ya, masih decrease, yaitu pengurangan, yang artinya 1 dikurang 0, baris kedua dari epoch 1, W1, 0, maka hasilnya 1 juga. Begitupun pada baris ketiga dan keempat. Untuk W2 pun berlaku rumus yang sama, yaitu dari decrease yang artinya pengulangan, maka caranya adalah 1 dikurang 0 sama dengan 1. Mengapa dikurang 0 lagi? Karena W2 dari epoch 1 itu 0 semua, berupa 0 semua. Maka dari itu hasilnya 1 dari decrease dikurang 0 dari epoch 1 W2. Hasilnya 1. Maka di sini pada epoch 2, wait W2, baris pertama itu diisi 1, baris kedua juga diisi 1, karena baris kedua di epoch pertama, W2 itu diisi 0. Nah, kita lanjut lagi pada epoch kedua, baris ketiga diisi 1 juga, dan keempat diisi 1 juga. Selanjutnya untuk menghitung wait at sum. Rumus yang diketahui itu adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2.
2. Maka diketahui bahwa X1-nya pada epok 2 yaitu 1 dikali W1 pada epok 2 yaitu 1 juga ditambah X2 1 dari epok 2, X2-nya baris pertama dikali 1. Maka hasil yang kita dapat adalah 2. Di sini ditulis 2. Untuk hasil selanjutnya, pada baris kedua, itu diketahui X1-nya adalah 0. Maka kita ganti cara sini, X1-nya 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Hasil yang kita dapat adalah dengan 0 dikali 1 sama dengan 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. 1. Lalu untuk baris ketiga diketahui X1 adalah 1 dikali W1 1 ditambah X2 0 dikali W2. W2 itu 1. Maka hasil yang kita dapat adalah 1 dikali 1 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 1. Ya, di sini diisi 1 lagi baris ketiga. Dan terakhir ini adalah baris keempat. Diketahui bahwa X1-nya adalah 0 dikali W1, W1-nya adalah 1, ditambah X2 yaitu 0 dikali W2 1 sama dengan ya, jadi hasil penjumlahannya adalah perkalian dari bilangan ini 0 dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, jadinya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka di sini baris keempat pada epok 2, wait at sum kita isi 0. Oke, selanjutnya akan ada baris output produce yang akan dijelaskan oleh saudara Noval. Silakan Noval. Terima kasih kepada saudara Hamka. Yang telah menjelaskan penyelesaian wait at sum. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan penyelesaian output, produce, dan action. Pada output produce yang tabel kedua ini, kita melihat kembali lagi ke wait at sum. Karena tadi di tabel pertama kita belum terpenuhi actual output atau targetnya, maka di sini kita membuat tabel yang kedua untuk memenuhi target dari actual output. Di sini kita langsung saja cara pengisiannya itu sama dengan tabel pertama tadi, menggunakan fungsi Siegen activation dengan nilai threshold 0,2. Dan ketentuannya yaitu jika Y in yaitu lebih kecil dari threshold, maka angka 1 boleh digunakan pada output produce. Dan jika threshold lebih kecil dari Y in dan Y in lebih kecil dari threshold, maka nilai 0 boleh digunakan di output produce. Dan yang terakhir, jika ketentuan Y in lebih kecil dari threshold, maka
nilai min 1 bisa digunakan. Di sini kita telah mendapatkan nilai OET at sum yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Hamka. Langsung saja caranya, karena di sini at sum-nya telah ditemukan. Nilai at sum yang pertama yaitu 2. Kita lihat pada ketentuan yang pertama. Jika yin itu adalah nilai 2 yang ada di kolom at sum. Jika yin atau nilai 2 lebih besar dari threshold yang bernilai 0,2, maka nilai 1 boleh digunakan. Yang ketentuan kedua yaitu jika threshold lebih kecil dari yin yang bernilai 2 dan yin yang bernilai 2 lebih kecil dari threshold, maka nilai 0 boleh digunakan. Dan ketentuan yang ketiga yaitu jika yin yang bernilai 2 lebih kecil dari threshold, maka nilai min 1 boleh digunakan. Di sini kita lihat nilai at sum bernilai 2. Di ketentuan yang pertama, kita lihat ini adalah jawaban yang benar. Nilai yin lebih besar dari threshold. Karena nilai threshold di bawah nilai yin yaitu 2. Jadi isi dari output produce yaitu kita isi dengan ketentuan yang pertama, angka 1. Lanjut ke penyelesaian yang kedua. Pada nilai at sum yang kedua ini adalah angka 1. Dari ketiga ketentuan yang digunakan di rumus tersebut, kita bisa melihat jika ketentuan yang pertama bisa digunakan karena yin lebih besar dari threshold. Maka di kolom kedua ini kita isi dengan nilai 1. Pada kolom ketiga ini sama halnya dengan kolom kedua yang bernilai 1. Maka pada rumus fungsi secant activation kita menulis angka 1. Pada kolom yang terakhir at sum bernilai 0. Maka yang kita gunakan adalah ketentuan yang kedua. Karena di ketentuan kedua ini ada 2 pilihan, yaitu jika nilai threshold lebih kecil dari yin atau nilai yin lebih kecil dari threshold. Karena di sini nilai yin-nya yang lebih kecil, maka kita menggunakan yang kedua, yaitu yin lebih kecil dari threshold. Maka di kolom output produce kita tuliskan di sini angka 0. Di sini kita lihat aktual output atau target telah menunjukkan yang sama pada output produce. Maka pada kolom action kita bisa menuliskannya yaitu dengan kata none. Yang berarti kita tidak perlu melanjutkan penyelesaiannya agar mengikuti target. Sekian hasil dari presentasi kami. Itulah bagaimana cara penyelesaiannya. Jika kami ada kekurangan dalam tutur bahasa dan pengucapan dalam presentasi yang kami berikan,
Semoga tolong dimaafkan. Semoga hasil presentasi kami dapat dijadikan sebuah ilmu yang baru bagi penonton dan juga kami yang mempresentasikannya. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Adit selaku dosen kami yang mengajar mata kuliah intelijensi buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.